Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba illa syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kaji pengajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga senantiasa Allah taala berikan kita sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah. Allah taala berikan agar supaya amal ibadah kita selama dalam bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendidik kita, guru-guru kita, karib kerabat kita dan jamaah kita. Semoga Allah taala ampuni dosa-dosa mereka yang telah meninggal dunia. Allah taala lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya menjadi satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dan bacaan tasahud. Di dalam sholat ada yang dinamakan duduk iftiras, ada juga yang dinamakan duduk tawarruk. Biasanya bila kita sholat 4 rakaat, maka pada rakaat yang kedua itu ada yang dinamakan dengan duduk iftiras, duduk pada tahiyat awal, dan duduk tawarruk pada rakaat yang keempat, yaitu duduk tasahud akhir. Kalau kita 2 rakaat subuh, hanya kita duduk tawarruk. Kalau kita 3 rakaat, rakaat yang kedua kita duduk iftiras, rakaat yang ketiga kita duduk tawarruk. Nanti kita akan terangkan bagaimana caranya, posisinya orang duduk iftiras dan duduk tawarruk. Kalau di dalam ilmu fikih, duduk iftiras atau ketika kita membaca tahiyat awal itu adalah merupakan sunnah abad, artinya mendekati kepada fardu. Kalau tawarruk adalah merupakan rukun di dalam sholat.
Dan kalau seandainya kita melakukan sholat tidak membaca tahiyat awal, maka kita akan batal sholatnya bila dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau seandainya lupa, maka kita sujud sahwi. Disebut daripada hukumnya adalah sunnah abad. Karena di dalam sholat ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad adalah apabila kita kerjakan, ya, itu akan mendapatkan pahala yang besar, dan kita tinggalkan dengan sengaja akan membatalkan sholat. Dan kalau kita lupa, maka kita sunnah sujud sahwi. Itu sunnah abad. Kalau sunnah hayat, kalau kita baca tentunya mendapatkan pahala besar. Kita tinggalkan tidak membatalkan sholat, kita lupa tidak perlu sujud sahwi. Contohnya sunnah abad adalah tahiyat awal, ditinggalkan batal kalau dengan sengaja. Tapi kalau lupa tidak membatalkan sholat, tapi kita sunat sujud sahwi. Kemudian sunnah abad lagi, kalau di dalam sholat subuh, yaitu ada doa kunut. Kalau menurut Imam Syafi'i merupakan sunnah abad. Kalau sunnah hayat seperti kita membaca doa iftitah, membaca ta'awud sebelum baca Fatihah, kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika kita ruku, kita membaca subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud, itu sunnah hayat. Dibaca mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak membatalkan sholat, kalau lupa tidak perlu sujud sahwi. Di sini ada yang disebut dengan tasahud. Tasahud atau disebut dengan qira'atut tahiyat bis shalah, pembacaan tahiyat pada waktu sholat. Ya, tasahud itu adalah pembacaan tahiyat pada waktu sholat. At-tahiyat itu apa? At-tahiyatu lillah adalah segala penghormatan hanya milik Allah. Dahulu sebelum dirukunkan hukum tahiyat, sahabat membaca yaitu as-salam. Assalamu lillah. Assalamu lillah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar, kata Rasulullah, la taqulu assalamu lillah fa innallaha huwas salam. Jangan kau katakan assalamu lillah, katakan maka sesungguhnya Allah itu adalah as-salam. Katakanlah at-tahiyat. Ya dulu assalamu lillah. Jadi kalau Allah itu adalah at-tahiyat lillah, karena as-salam adalah merupakan ismun min asma'illah, salah satu nama daripada nama-nama Allah. Ini ada kisah terjadinya bacaan ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berada di Sidratul Muntaha, antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW berdialog secara langsung, karena malaikat pada saat itu tidak dapat menghantar Rasulullah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, dan tidak kuat jasad daripada malaikat Jibril. Bila bertemu dengan hadapan dengan Allah, maka akan terbakar dia punya jasadnya. Terjadilah dialog antara Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di antara keduanya, maka Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyatu lillah. Jadi asal usulnya at-tahiyatu lillah, as-sholawatu wat thayyibat. Itu dalam hadisnya, ya. At-tahiyatu lillah, as-sholawatu wat thayyibat. Namun yang kita baca itu di dalam tahiyat akhir, at-tahiyatu mubarakatus
sholawatun thayyibatun lillah. Jadi asalnya Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada Allah bukan assalamu lillah tapi at-tahiyatu lillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera atas kamu wahai nabiku, wa rahmatullah wa barakatuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi Muhammad, walaupun Rasulullah sudah mendapatkan tingkat kesejahteraan dari Allah, namun Rasulullah tidak lupa kepada hamba-hambanya, umat-umatnya yang soleh, dan beliau mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera atas kami dan hamba-hamba yang soleh. Semua kita, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah diucapkan salam langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dialog tersebut disaksikan oleh malaikat dari kejauhan, karena malaikat tidak dapat mendekati dan tidak bisa mendekati antara dialog Allah dengan Rasulullah. Maka mereka para sahabat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Jadi bacaan tasahud yang kita baca itu sebetulnya dialog antara Allah, antara Rasul dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatun lillah. Allah Ta'ala jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah berkata lagi assalamu alayna wa ala ibadillah is-sholihin. Malaikat yang menyaksikan antara Allah dengan Rasulnya, maka mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Maka dibacalah, ya, dialog tersebut ketika kita sholat tahiyat awal atau tahiyat akhir, ya, itu kita baca. Itu dialog antara Allah dengan mereka. Kemudian kalau yang terakhir kita membacakan sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah. Ya, apa tuh sholawatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa di situ kok Nabiullah Ibrahim, bukan Nabiullah Adam? Ya, karena Nabi Muhammad silsilahnya berantai-rantai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapaknya para nabi. Kalau bapaknya manusia Nabi Adam, bapaknya para nabi Nabiullah Ibrahim, mencetuskan Nabiullah Ismail, Nabiullah Ishak, Nabiullah Yakub, semua akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak meninggalkan jejak-jejaknya kakeknya. Maka dipakailah selawat itu ketika tahiyat akhir. Jadi hukumnya sunnah. Itu sunnahnya sunnah hayat. Enggak dibaca selawat itu tidak membatalkan sholat. Dibaca pahalanya besar. Sunnahnya sunnah hayat. Jadi kembali lagi, posisi duduk ketika kita tasahud awal, yaitu kaki kanan ditegakkan sementara kaki kiri diduduki oleh pantat kita. Kaki kanan kita tegakkan,
kaki kiri kita duduki. Itu namanya tasahud awal, cara duduknya demikian, atau disebut dengan duduk iftiras. Ya, disebut dengan duduk iftiras. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyat wa kana yaqrusu rijalahu al-yusra wa yansubu rijalahu al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap 2 rakaat beliau mengucapkan tahiyat, dan beliau membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ya, membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Beda antara membentangkan dengan menegakkan. Kalau membentangkan begini, ya, bentangkan. Tapi kalau menegakkan dilipat, menegakkan, ditegakkan. Ya, kalau membentangkan hanya dibentangkan saja, begini kaki. Kalau ditegakkan, ya, dilipat. Oleh karenanya kalau kita tahiyat awal, kita bentangkan kaki yang kiri, kita tegakkan kaki yang kanan. Itu namanya duduk iftiras pada rakaat kedua. Ya, kalau misalnya subuh rakaat kedua, zuhur rakaat kedua, maghrib rakaat kedua. Nanti rakaat yang terakhirnya duduknya namanya duduk tawarruk. Beda lagi duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk ini rukun daripada rukun-rukun salat, namanya rukun fi'li. Duduk tawarruknya rukun fi'li. Bacaannya di dalam tasahud rukun qauli namanya. Kalau tinggalkan itu dapat membatalkan salat atau tidak sah salatnya. Posisi tasahud akhir yaitu kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dimasukkan ke bawah betis kaki kanan. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rizlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qadama rizluhul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam solat di 2 rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini namanya duduk iftiras. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Artinya kaki kanannya ditegakkan dan duduk di atas lantai. Jadi perbedaan antara menegakkan kaki dan juga antara membentangkan kaki. Kalau dibentangkan itu tidak ditekuk, tapi kalau menegakkan ditekuk. Itu namanya duduknya duduk tawarruk namanya. Hukumnya adalah rukun di dalam sholat, namanya rukun fi'li. Bacaannya rukun qauli. Di sini innat tasahhuda arba'u jumlatin. Bahwasanya tasahud ada 4 jumlah. Bacaan tasahud itu ada 4 jumlah. Yang pertama al-ula at-tahiyatu lillah. Bacaan at-tahiyatu lillah. Itu yang pertama, at-tahiyatu lillah. Kalau dalam hadis disebutkan at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatu lillah. Itu yang pertama bagiannya. Yang kedua as-saniyah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu yang kedua, jumlah yang kedua.
Jadi kalau di dalam bahasa Arab misalnya jumlah ismiyah, ya, jumlah. Jadi susunan dari beberapa kalimat itu dinamakan jumlah ismiyah. As-salisu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan jumlah yang ketiga bacaan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ar-rabi'u ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ada 4 jumlah kalau kita perhatikan di dalam tasahud, baik tasahud awal maupun tasahud akhir. Beda bacaannya antara tasahud awal dengan tasahud akhir. Kalau tasawuf awal hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai situ. Allahumma sholli ala Muhammad sampai situ aja. Enggak pakai wa ala ali. Tapi kalau tasawuf akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita baca tasawuf atau tahiyat awal ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad sampai situ deh. Tasawuf awal. Kata tasawuf awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Jadi cuma sampai wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, hukumnya sunnah hayat. Ya, dibaca dapat pahala besar. Ditinggalkan tidak menggugurkan sholat. Lupa tidak membatalkan sholat. Nggak perlu sujud sahwi. Ya, jadi ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rakaat yang pertama. Rakaat yang keduanya tahiyat awal, tahiyat akhirnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh, ya perbedaan membacanya daripada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bahwasanya tasahud ada 4 jumlah ini, kemudian syarat-syarat tasahud ada 9. Jadi ada 9, ada syarat-syaratnya. Yang pertama ya, syurutut tasahudi tis'atun, syarat-syarat tasahud ada 9. Al-awwalu isma'un nafsi bihi kal fatihah. Pertama, mendengarkan dirinya sendiri kepada tasahud seperti membaca Fatihah. Jadi kalau kita baca tahiyat, baca tasahud, ya kita hanya terdengar pada telinga kita. Enggak perlu istilahnya keras-keras sehingga yang sebelah kanan kiri kita mendengarkan, ya merasa terganggu. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah, ya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Sekedar kedengaran di telinga sendiri, sama seperti kita baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi yang di sebelah kita enggak perlu kedengaran. Enggak perlu kita sampai kenceng bacanya. Ya, ini dua-duanya sama-sama rukun, namanya rukun qauli, diucapkan. Yang kedua, membaca tasahud sambil duduk kecuali karena ada uzur. Sambil duduk, baik itu tasahud awal ataupun tasahud akhir, baik ketika duduk iftiras ataupun ketika duduk tawarruk. Ini syaratnya. Jadi duduk kecuali ada uzur. Ada uzur, ya seseorang misalnya berdiri nggak bisa dia duduk. Dulu saya waktu tawaf nggak bisa duduk. Ketika azan masih tawaf, qomat berhenti tawaf sholat, duduk nggak bisa. Sholat sambil diri ya. Tuh, sambil diri, sambil baca tahiyat mubarakatuh. Kenapa nggak bisa duduk? Saking padatnya dulu waktu kita melakukan ibadah haji. Jadi ada uzur namanya, ada halangannya. Ya, jadi sambil diri baca sholat, baca apa namanya sholatnya.
Jadi nggak bisa bergerak kita, duduk nggak bisa. Jadi sambil berdiri. Nah, ini adalah kalau kita baca tasawuf itu kita sambil duduk, kecuali ada uzur syar'i yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang ketiga, as-salisu ay yakuna bil arabiyyati lil qadiri 'alaiha walau bit ta'allum. Bahwa ada tasawuf itu dengan bahasa Arab bagi orang yang mampu kepadanya, meskipun dengan belajar. Mesti pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Tentunya bagus pakai bahasa Arab. At-tahiyatul mubarak, walaupun sambil istilahnya sambil belajar. Ya, oleh karenanya kita baca tasawuf itu sama seperti kita baca Fatihah, tasdid-tasdidnya, panjang-panjangnya, ya itu kita harus perhatikan karena itu termasuk rukun qauli di dalam sholat. Ya, jadi itu bahwasanya tasawuf dengan bahasa Arab. Dan yang keempat, warabi'u adamu syarifi kal Fatihah. Tidak ada yang memalingkan seperti membaca surah Fatihah. Jadi nggak bisa lagi diganti dengan yang lain. Seperti kita membaca Fatihah, ya hukumnya rukun qauli. Wal khamisu al muwalatu bi alla yusalla bainal kalimatihi bi ghairiha walau dzikran aw qur'anan. Yang kelima, berturut-turut dengan tiada boleh berpisah di antara kalimat tasawuf dengan kalimat yang lain, meskipun dengan zikir atau dengan membaca Quran. Jadi nggak boleh dipisahin, tetap at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. Jadi tidak bisa dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, baik itu dipisahkan dengan kalimat zikir atau dipisahkan dengan kalimat Al-Quran. Nah, itu syaratnya. Wasadisu, kemudian yang keenam, mura'atul huruf, memelihara huruf-huruf tasawuf. Tidak boleh mengganti suatu lafaz dengan sedikit-dikitnya lafaz tasawuf, meskipun dengan lafaz-lafaz yang sama seperti lafaz an-nabi dengan lafaz ar-rasul. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, nggak boleh ayuhan rasul, nggak boleh. Ya meskipun itu sama ayuhan nabiyyu wa rahmatullah barakatuh, nggak boleh kita bisa ayuhan rasul. Ya. Jadi diangkat menjadi Rasulullah itu ketika usianya 40 tahun. Setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi ketika usianya 20 tahun. Jadi Allah Ta'ala menjuluki Nabi Muhammad masih berdasarkan seorang Nabi, ayuhan nabiyyu. Jadi nggak boleh kita tukar dengan ayuhan rasul, nggak boleh. Ya. Begitu pula sebaliknya, lafaz Ahmad dengan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak boleh asyhadu anna Ahmad Rasulullah, enggak boleh. Walaupun sama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabiu, mura'atul kalimat. Ya, mura'atu ini taknya tak marbutoh ya, bukan tak tasnis. Mura'atul kalimat. Yang ketujuh, memelihara kalimat-kalimat tasawuf. Jadi kalimat-kalimatnya ya itu kita baca seperti kita membaca surah Fatihah, tasdidnya, panjang pendeknya itu enggak boleh ya, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, atau enggak ada tasdid. Karena hukumnya termasuk rukun di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, jadi
panjang pendeknya mesti kita perhatikan. Tasdidnya juga mesti perhatikan di dalam membaca tasyahud. Kemudian yang ke-8 as-saminu mura'atut tasdidat, memelihara siddah-siddahnya atau tasdid-tasdidnya atau sabdu-sabdunya. At-tasi'u at-tartibu, dan yang ke-9 adalah tertib. Artinya tertib tidak acak-acakan, berturutan dari pertama sampai akhir, ini namanya tertib. Inilah ya, tentang tata cara kita duduk di dalam tasawuf awal dan tasawuf akhir. Tasawuf awal duduk disebut duduk iftiras. Tasawuf akhir duduknya duduk tawarruk. Tentu ada perbedaan antara duduk iftiras dan duduk tawarruk. Ketika kita duduk iftiras, baca Fatihahnya hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau duduk tawarruk atau tahiyat akhir dilanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholetanya terus kita baca sampai bi'allamina innaka hamidum majid, itu sangat bagus dibaca karena pahalanya sangat besar. Kita nggak baca tidak membatalkan sholat. Kita lupa tidak perlu sujud sahwi. Ini namanya sunnahnya sunnah hayat di dalam sholat. Ya, itu duduk iftiras. Duduk tawarruk adalah itu hukumnya rukun dan bacaannya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu ya. Nah, inilah kajian tentang masalah duduk dan bacaan tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum. Itu ya, makanya di dalam membaca tasawuf itu ya, di sini kan syarat-syaratnya panjang pendeknya harus kita perhatikan. Tasdid-tasdidnya juga harus kita perhatikan. Kalau seandainya antara nun saja timbul, itu tidak sah tahiyatnya. Seperti asyhadu an la, benar nggak salah? Mestinya asyhadu alla. Di situ ada nun mati ketemu lam, namanya idgham bila gunnah. Jadi nunnya dihilangkan, lam yang dibaca asyhadu alla. Nggak boleh kita baca asyhadu alla. Kita baca asyhadu anna, salah tahiyatnya, berarti nggak sah tahiyat. Apalagi bacanya cepat. Boleh nggak kalau kita baca at-tahiyatu lillah, assalamu alayka, boleh nggak? Boleh. Nggak dibaca at-tahiyatu lillah, as-sahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu, ini nggak dibaca. Yang dibaca at-tahiyatu lillah, assalamu alayka, boleh nggak? Boleh. Deh, wajib. Salam. Iya. Iya, boleh. Boleh. Aman Nabi gitu. Ya mubalibal qulub sabit qalbi ala dini. Iya. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhirtu wa ma sabaqtu, boleh. Ya. Jubika min azabil nar wa azabil qabr, boleh dibaca langsung. Sujud sahwi. Sujud sahwi.
sujud sahwi. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. 3 kali. Duduk, sujud lagi. Enggak baca apa-apaan. Yang mana tadi? Antara 2 sujud. Subhanalladzi la yanamu, yang antara 2 sujud. Ya. Oh, ini yang sujud sahwi apa yang sujud? Sujud sahwi. Tetap bacanya sama. Nih kita habis bil alamin innaka hamidum majid. Kita duduknya duduk iftiras. Duduknya dalam keadaan duduk seperti tahiyat awal, bukan tahiyat akhir duduknya. Karena kita situasi ingin membaca sujud sahwi. Bilamina innaka majid, sujud. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Atau subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduk, sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu 3 kali. Baru duduk tawarruk. Baru duduk tawarruk tahiyat akhir. Salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa baca apa-apa. Enggak seperti duduk antara 2 sujud yang kita baca itu. Enggak, sebelum salam. Sebelum salam. Kalau setelah salam udah selesai berarti sholatnya. Ya, sebelum salam. Habis tahiyat akhir, sebelum salam kita ada sujud sahwi namanya. Kalau setelah salam berarti udah selesai sholatnya. Iya. Udah mau sujud sahwi lupa lagi. Udah salam belum sujud sahwi. Ya udah mau diapain lupa. Namanya sunnah sujud sahwi gitu. Ya wajib. Boleh kita sujud sahwi. Sujud sahwi kita salam lagi. Kan lupa sujudnya langsung. Habis sujud, kemudian duduk tawarruk, baru salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita sholat, udah salam, belum 1 rakaat. Kita mau sholat maghrib, baru 2 rakaat udah tahiyat akhir. Terus saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingat kurang 1 Pak, langsung diri. Tambahin lagi 1. Jangan ngobrol lagi. Kurang 1 Pak. Masa perasaan saya udah batal kita. Gitu. Jadi udah salam, sujud kalau ingat. Kalau udah lama, kok tadi nggak baca sujud sahwi, ya udah nggak apa-apa. Namanya sunnah sujud sahwi. Makanya tahiyat awal termasuk daripada sunnah abad yang mendekati kepada fardu. Kita tidak lakukan dengan sengaja, batal sholatnya. Kita lupa sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat. Itu ya. Ada lagi? Baik. Ada orang yang tidak tahu bacaan sholat sama sekali dan dia tidak mau belajar. Dia tidak tahu bacaan sholat. Dia hanya tahunya membaca Al-Fatihah saja. Setelah itu pokoknya mengikuti saja. Karena saya ditanya kenapa tidak. Yang penting niat. Iya. Jadi kita boleh walaupun sholat hanya bismillah saja kalau sambil belajar. Belum tahu bismillahirrahmanirrahim. Orang mu'alaf kan belum tahu. Ikutin aja. Kadang-kadang cuma bismillahirrahmanirrahim. Ikutin aja. Dia gak baca Fatihah. Kenapa? Gak tahu. Sah gak sholat? Sah karena dia mu'alaf. Tapi sambil belajar. Kalau gak mau belajar, udah gak tahu gak mau belajar, itu gak sah sholat. Makanya kita sambil belajar
belajar. Maka di sini disebutkan mesti dengan bahasa Arab. Ya, mesti dengan bahasa Arab meskipun dia dalam keadaan belajar. Cuma bisa at-tahiyatul. Cuma gitu doang kan? Ya, nggak bisa seterusnya, nggak boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Sambil belajar. Selama-lama kan bisa ya. Iya lagi. Tawaruk. Ada tawaruk tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir tawaruk. Tahiyat akhir tawaruk. Pokoknya setiap tahiyat akhir tawaruk. Kalau iftiras itu pada tahiyat awal iftiras. Memang ada beberapa pandangan ulama ya, itu ya yang kita biasa ikuti guru-guru kita ya. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu rakaat duduk pertama tawaruk, duduk terakhir tawaruk lagi. Tahiyat awal dia duduknya tawaruk. Kalau kata kita emok, kalau kata orang Betawi emok, ya tawaruk. Kemudian pas rakaat terakhir tawaruk lagi. Imam Abu Hanifah gitu. Imam Maliki rakaat tahiyat awal nih iftiras, rakaat akhir iftiras juga. Imam Syafi'i untuk membedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir, tahiyat awal iftiras, tahiyat akhir tawaruk. Kenapa? Karena nanti kan ada jamaah yang ketinggalan. Wah, ini duduk iftiras, nggak tahu assalamualaikum ya, baru rakaat pertama. Baru pertama udah assalamualaikum. Nah, disitulah kita. Iya, apa kalau menurut Imam Maliki boleh, tapi yang paling bagus Imam Syafi'i ya, ketika rakaat yang kedua tahiyat awal iftiras, tahiyat akhir tawaruk, untuk membedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Apalagi kita sebagai imam misalnya tahu, oh imamnya baru rakaat kedua ya. Kalau dia tawaruk, wah imamnya udah mau selesai nih gitu. Kita bikin jamaah lagi kan udah diri lagi tuh. Nah, inilah istilahnya ya. Jadi kita ngambil mana yang paling bagus buat kita agar ibadah kita istilahnya insya Allah mendekati kepada. Iya, boleh ada sendiri, boleh ada. Nggak batalin sholat. Tapi kalau Imam Syafi'i bisa batalin sholat, beda itu ya. Ya, ini deh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu lakal syukru wa bagi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yushariku ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna mimman halafa amraka wa hasab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa khairan katsiran wa sharran wa'ida. Allahumma ij'alna shakura waj'alna sabura waj'alna bi'aynina sagira bi'ayunin nasi kabira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء
ربكما تكذبان